Shalom saudara-saudaraku di rumah, selamat bergabung bersama saya Yosi Mukalu di Cahaya Bagi Negeri. Pernah saya marahin juga, ngapain kayak gitu ya nangis? Jangan nangis, jangan cengeng. Gitu pernah ya, sering banget. Sering kayaknya. Jadi for whatever reason, never ever look at me. Halo Son, Halo. Kak Sony Tulung dan Casey. Hai, kita mau bertanya-tanya karena selama ini kalau saya yang hadir di acaranya Sony kan saya yang ditanya-tanya. Gitu ya? Jadi saatnya sekarang, oh gitu ya, emang iya gitu. Iya. Kan tugas kamu bertanya. Kan kuis kan, jadi Kuis, mesti betul. Termasuk juga untuk yang menggali lebih dalam tentang Iya. yang datang ke situ kan. Nah Oke. sekarang kita mau menggali lebih dalam tentang Iya. Sony dan Casey. Khususnya dalam hubungannya sebagai papa dan anak. Panggilnya papa, ayah? Papa. Atau papa. Papa. Kalau untuk Sony dulu deh. Kalau kamu nih Son, menggambarkan hubungan kamu dengan Casey, itu sekarang ya, di musim yang sekarang. Apakah lebih kepada papa saja dari dulu sama papa? Atau memang sekarang tuh udah lebih ke sahabat, sudah lebih kepada, atau mungkin saya tetap harus menjadi papa yang ada jaraknya. Kan orang zaman dulu kan begitu ya hubungannya. Itu harusnya ditanyain Casey. Oh, Tapi nanti saya tanyakan ke Casey. Tapi anyway, dari dulu ya beda ya waktu Casey kecil tentu saja kan hubungannya bapak dengan anak. Tapi ketika udah besar nggak bisa gitu lagi. Artinya kita nggak bisa kayak kasih peraturan, kamu nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Lebihnya belakangan ini ya kalau sekarang udah kayak friends mungkin ya, intens ya, dalam arti teman, sahabat. Oke. Partner in ngobrol, discuss gitu, lebih bisa. Oke, berarti udah bisa di topik-topik pembicaranya sudah bisa lebih personal dibandingkan dulu kan. Pasti kan ada masa-masa di mana anak yang masih menutup diri untuk cerita semuanya sama papa kan. Iya. Bener nggak Casey? Kalau sekarang gimana? Kamu sudah melihat nggak ada satu hubungan yang jauh lebih dekat dengan papa? Aku mungkin karena anak tunggal ya, aku manggil kak Yosi, Om Yosi. Om. Tapi kak dari kakak ya, bukan kakek. Karena mungkin aku anak tunggal, jadi untuk mempunyai hubungan yang tertutup mungkin nggak. Aku juga bukan tipe orangnya tertutup sih. Jadi aku sama orang tua aku karena dari dulu juga parenting style-nya, approach-nya lebih friendly kayaknya ya, mama papa aku. Jadi untuk terbuka sama kedua orang tua sih gampang gitu. Oh begitu. Sisi cukup terbuka ya, ngobrol. Misalnya, let's say ya, ini zaman dulu kan biasanya kalau remaja itu salah satu yang disembunyikan dari orang tuanya punya pacar. Kamu dari awal sudah terbuka sama papa belum? Selalu dikenalin sih, tapi pacar pasti gemeteran selalu kalau ketemu papa. Kenapa gemeteran? Enggak, iyalah pastilah. Kan papa, aku anak satu-satunya perempuan lagi. Jadi kalau misalnya bawa pacar atau temen deket aja yang laki-laki, kalau ketemu papa pasti deg-degan gitu. Apalagi papa kan bisa nanya. Galak banget. Ingat ya, saya punya survei untuk setiap jawaban kamu. Kalau jawaban kamu tidak dibuktikan oleh survei, sebentar. Survei dulu ya. Survei dulu. Mungkin harus disurvei mantan-mantannya itu. Gemeteran nggak ketemu papa. Ada nggak sih momen nih, kan sekarang sudah jadi papa ya, kamu punya momen rasa bangga sebagai seorang papa? Oh iya, jadi kalau saya sebagai seorang bapak dari Casey, I'm a very proud father. Karena Casey itu dari kecil mandiri banget, sangat-sangat mandiri. Jadi memang nggak pernah kayak, ya nangis pernah waktu namanya masih kecil ya. Aneh juga kalau anak nangis ya. Kan? Tapi Casey sangat mandiri. Nah lucunya itu waktu umur berapa kamu Ci? Umur 10 ya kurang lebih, tiba-tiba Casey bilang ke kita berdua ya, papanya mau pelayanan. Kita umur 10? Umur 10 tahun ya? 10 atau 11? Mungkin 12? Ya 12-13 ya. kali. Jadi tiba-tiba Casey bilang, aku mau pelayanan apa? Pelayanan gereja gitu. Waduh, kita nggak, sebagai orang tua kita nggak pernah maksain ya. Casey kamu harus begini ya. Enggak, tiba-tiba aja. Dan buat saya itu blessing banget ya, karena
Karena jarang ya ada anak sendiri, jarang ada anak kayak gitu kan. Biasanya sekolah minggu waktu itu berarti ya. Iya dong. Iya dari kecil sekolah minggu. 12 itu biasanya SD atau SMP kelas 1 ya. Iya, oke. SMP Apa yang menyebabkan kamu mau melayani pada saat itu? Kalau ditanya sama orang semua jawabannya sama, iseng sih awalnya. Iseng. Tapi karena mungkin support dari mama papa yang emang selalu taruh aku di komunitas gereja. Terus di saat ada panggilan untuk volunteers di gereja, tiba-tiba mama cuman iseng bertanya, kamu nggak mau coba gitu? Siapa tahu hari Minggu daripada ke gereja aja bisa sekarang terlibat gitu kan. Terus aku bilang ya udah deh aku coba aja mah, why not? Nah aku ketika aku bilang sama papa itu pas aku udah ditelepon, udah dikontak, wah kayaknya serius nih karena udah diminta komitmen dan lain-lain. Terus aku biasanya tahap-tahap aku membuat keputusan dalam hidup tuh kalau misalnya oke sama mama papa berarti oh ya udah aman gitu ya udah. Cuman kalau saya melihatnya begini ya, maksudnya kalau seorang anak itu sudah berani menawarkan diri, berkontribusi, boleh dikatakan dia punya satu standar security untuk identitasnya. Nah, next tanya sama papanya nih. Kok bisa secepat itu? Karena anak-anak remaja mungkin zaman sekarang apalagi kalau kita lihat di sosial media gampang baper, gampang curhat. Nah, apa yang ditanamkan di KZ? Nilai-nilai apa? Kalau saya sebagai dari sisi bapak ya, selalu mengajarkan untuk jangan cengeng. Itu walaupun nangis boleh tapi jangan cengeng. Definisi jangan cengeng itu apa? Bentar-bentar nangis. Jangan gampang baperan, jangan gampang terintimidasi, terpengaruh oleh situasi. Nangis pernah saya marahin juga. Ngapain kayak gitu ya nangis? Jangan nangis dulu. Jangan cengeng. Gitu pernah ya. Sering banget. Sering kayaknya. Jadi don't cry over something yang tidak perlu important gitu. Iya. Karena life is tough, we have to be tougher. Oke. Itu prinsip saya. Wow. Walaupun perempuan, Casey perempuan, tapi saya didiknya mungkin agak-agak. Tapi bagus sekarang mandiri banget sampai. Pernah sini aja sendiri. Iya. Pernah satu waktu tuh beberapa tahun yang lalu ya, Ci. Kan masih mungkin sekitar 5 tahun lalu tuh masih saya bantu untuk beli handphone gitu kan. Dicicil sebulan 1,5 juta. Apa cicil nggak apa-apa ya udahlah. Tapi and then 5 tahun lalu ya nggak usah. Dia beli sendiri gitu. Dan handphone itu kan nggak murah, sekitar 20 jutaan. Iya kan? Iya. Seperti itu. Iya. Ada anak-anak di luar sana yang udah gede aja masih glendot sama orang tuanya kan, masih minta. Gitu. Oh iya. Iya kan banyak anak banget. Anak mami. Betul. Padahal mungkin dia bisa juga gitu, tapi saya tahu ada beberapa anak teman-teman saya yang udah punya uang pun tetap minta gitu sama orang tuanya. Ya maksudnya begini, memang kita tidak bisa menyalahkan orang tua apapun kondisi orang tua kita karena orang tua kita kan Tuhan yang pilihkan dan mereka juga punya latar belakang masing-masing ya. Cuman kan apa yang diajarkan oleh papa bagus banget nih. Maksudnya kan bukan nggak boleh nangis, tapi kalaupun harus menangis harus dengan alasan yang pantas gitu ya. Jangan gampang nangis. Exactly. Jadi ya nangis boleh, tapi kalau nggak penting-penting amat ngapain nangis gitu kan? Jangan nangis lah. Iya. Jangan-jangan kamu cuma baper aja sebenarnya nggak gitu. Ya. Kalau ada masalah, apa yang mesti solusinya apa? Saya rasa itu cuma salah satu di antara sekian banyak nasihat dari papa kan. Kalau kamu yang paling kamu tangkap, yang paling kamu teladani. Karena ini bisa jadi belum tentu dari perkataannya papa, tapi juga dari apa yang papa lakukan setiap hari. Kegiatannya, apa sih sebenarnya Casey? Untuk contoh atau teladan dari papa yang paling menyerap sama kamu. Yang paling aku serap adalah karena sekarang itu aku lebih kecemplung di bidang yang mungkin 11-12 sama papa. Perlu banyak public speaking lah. Iyalah. Asik. Terus mungkin banyak interaksi sama orang luar, banyak harus ngobrol depan. Tapi Casey sampai sekarang nggak pernah nanya loh, mau belajar gitu, nggak pernah kan? Gua kan bikin kelas, public speaking segala macem, MC. Tapi Casey nggak pernah nanya. Ya udah nggak nanya ya gua nggak jawab kan gitu. Nggak perlu ditanya. Udah bisa sendiri ya. Banyak contohnya soalnya. It's in the blood. Terus lebih ke teaching by example. Jadi mungkin nggak perlu banyak. Ada beberapa kali yang mungkin aku laporan, Pak, aku harus ngisi acara di sini nih, aku harus hosting ini, gimana ya gitu. It's okay, you'll be fine. Paling gitu doang kan, simple. Tapi aku inget banget dulu pas aku ada acara besar lumayan untuk presentasi, aku tanya sama papa beberapa tips. The only thing papa said was never be nervous.
Don't tell people you're nervous katanya. Karena yang cuman tahu kamu gugup itu cuman kamu sendiri. Jadi ya udah nggak apa-apa, pede aja. Hal-hal seperti itu yang ternyata ujungnya berguna buat karir aku juga dan soft skill aku juga sih hal-hal seperti Kalau itu. saya boleh simpulkan dari yang sementara pembicaraan kita ini, tapi itu suatu hal yang cara melatih kamu. Karena ada orang yang kalau dikasih tahu dengan detail, oh kamu harus begini openingnya, di nanti penyampaiannya gini, jangan gitu, malah jadi nervous. Kalau papa mungkin saya mengalami semuanya, ketegangan tersebut memang harus dilalui, tetapi saya ajarkan ujungnya ya. At the end jangan nervous. Dia sebenarnya yang diajarin tuh intisarinya gitu. Bukan teknis detail. Karena kalau detail teknis lihat aja YouTube semua ada kan. Jadi intisarinya apa sih kalau bicara public speaking, bicara presentasi. Ini yang nggak banyak dipunyai guru-guru zaman sekarang. Kalau bicara detail belajar sendiri aja lah di YouTube. Nah itu satu pertanyaannya, karena itu kalau tadi itu kan berkaitan dengan apa yang sekarang sedang dilakukan dan itu impact-nya cukup besar karena kamu juga 11-12 sama papa banyak hosting atau MC atau dan segala macam ya. Bagaimana dengan nilai kehidupan? Apa yang diserap dari papa? Apakah papa misalnya orangnya suka nolong orang atau bagaimana bahasa cintanya di rumah? All those things. Satu hal yang aku serap dari papa itu mainly cuma 2. Yang pertama adalah papa tuh extremely hardworking orangnya. Wow. Jadi papa pekerja keras. Keras banget. Kerja keras, papa effortnya selalu ada. Terus papa itu selalu belajar orangnya. Selalu ada hal baru yang dia pelajari. Mau bulan ini dia into apa, fotografi. Terus bulan kedepannya nanti into apa, bisnis apa gitu. Selalu ada satu hal yang papa lagi giatkan gitu ya. That's a big thing. It's a big thing. Karena tapi orang yang selalu mau belajar itu ciri-ciri orang yang memiliki kerendahan hati dalam standar tertentu. Salah satu. Tapi ya saya ada satu quote dari Albert Einstein. Manusia paling pintar abad lalu. Dia bilang gini, hidup itu seperti naik sepeda. Jadi kalau kamu mau tetap atau nggak jatuh, you have to keep moving. Harus terus bergerak. Wow, that's deep. Jadi kita harus bergerak terus. Baik, sebelum kita lanjutkan ngobrol kita yang seru bersama Sony Tulung dan Casey, saya mau berbicara tentang nilai-nilai keluarga dan kehangatan Natal, dan mungkin tidak semua mengalaminya, termasuk seorang anak yang justru mengalami sakit dari orang tuanya. Tetapi kita akan melihat bagaimana peranan Cahaya Bagi Negeri melalui School of Life dan program Superbook yang ada di gereja-gereja mitra kita melayani dan melakukan terobosan. Oke, kita saksikan dulu tayangannya. Sejak usia 3 tahun, Sisi sudah tinggal bersama dengan neneknya karena kedua orang tuanya memutuskan untuk berpisah. Kedua orang tua aku pisah pas aku masih umur 3. Aku nggak tahu waktu itu aku lagi main. Pas aku pulang, mama sama papa berantem. Malamnya aku dibawa mama pulang ke Eyang. Perpisahan itu meninggalkan kesedihan dan luka di dalam hatinya. Dulu waktu TK ada perayaan Hari Ibu. Aku nggak sama ibu. Dulu aku masih biasa aja karena ya nggak terlalu ada kegiatan sama mama, tapi waktu udah besar gini semuanya kan udah sama mama semua. Pas pengambilan rapot semuanya diambilin mamanya, aku diambilin ayam. Semua dijemput mama, aku dijemput ayam. Kadang ya nak dibilangi ya ndak nurut. Kadang kalau dibilangi tuh suka bantah. Kok saya muni? Kadang gitu loh. Karena dia mungkin tidak ditungguin sama orang tuanya. Mungkin juga kalau sekolah teman-temannya mungkin ya dijemput sama orang tuanya, diantar ke dia kan tidak gitu. Pada suatu hari, Sisi diajak bergabung di sebuah komunitas Sanggar Belajar School of Life GSJA Elroy Telogosari Semarang, Jawa Tengah yang didukung oleh Cahaya Bagi Negeri. Selain mendapatkan pelajaran tentang karakter yang baik, di situ Sisi juga belajar tentang Tuhan melalui film animasi Superbook. Ia mengatakan ada satu kisah yang menyentuh hatinya. Yakub menukar hak sulung Esau dengan semangkuk sup, terus Esau marah, lalu pas mereka bertemu kembali, ternyata Esau sudah memaafkan Yakub. Jadi
dari kisah Esau dan Yakub, aku juga harus memaafkan mama. Sisi juga mengatakan bahwa ada satu materi pelajaran tentang karakter yang juga mendorongnya untuk mau berubah. Dulu aku bergaul sama anak-anak yang di luar perumahan itu kata-katanya kasar, kotor gitu. Jadi aku ngikutin mereka. Terus sekarang waktu udah ada materi etika bergaul, jadi aku udah nggak pernah temenan lagi sama mereka. Dulu kalau ngomong kan suka kasar gitu, suka pakai nada tinggi. Sekarang karena udah tahu, jadi sama orang tua harus lebih sopan. Secara perlahan, Sisi mulai menunjukkan perubahan yang baik dalam dirinya. Yang saya lihat sekarang, Sisi berubah hampir 180 derajat. Prestasinya luar biasa, Kak. Saya merasakan, saya melihat anak ini betul-betul diubahkan. Saya bersyukur karena sudah membesarkan Sisi, dan sampai saat ini Sisi berkembang dengan baik. Ada kemajuan. Itu yang saya syukuri. Ya hanya minta pada Tuhan aja diberi umur panjang sampai anak ini bisa menjadi lebih baik gitu loh. Sisi mengatakan bahwa kini ia tidak lagi menyimpan rasa sedih dan kecewa, serta terus mendoakan yang terbaik untuk kedua orang tuanya. Buat mama dan papa ya semoga sehat-sehat aja. Terus buat Eyang panjang-panjang umur. Eyang kan juga bisa jadi pengganti mama, juga bisa jadi Eyang yang baik buat aku. Terima kasih kepada guru-guru di School of Life yang mau mengajar aku walaupun dulu aku nakal. Terima kasih juga kepada bapak dan ibu yang sudah mendukung kegiatan aku selama di School of Life. Dan terima kasih juga kepada CVN. Tuhan Yesus memberkati. Cahaya Bagi Negeri telah bermitra dengan ribuan gereja lokal di seluruh Indonesia dengan satu tujuan, memperlengkapi mereka untuk melakukan pemuritan dan membawa perubahan nyata. Tapi kami tahu misi besar ini tidak bisa dilakukan sendiri. Kami membutuhkan kolaborasi bukan hanya dengan gereja mitra, tapi juga dengan hati yang tergerak untuk mendukung mitra CBN, yaitu adalah orang-orang yang luar biasa yang setia berjalan bersama kami, menjangkau jiwa dan mengubah masa depan anak-anak bangsa. Hari ini bukan satu kebetulan, Anda juga bisa menjadi bagian dari misi ini. Dengan menjadi mitra CBN, Anda membantu menyinarkan harapan dan kasih ke tempat-tempat yang paling membutuhkan. Caranya sangat mudah. Cukup scan QRIS di layar ataupun klik link di deskripsi yang terdapat di situ. Bersama-sama mari kita melakukan misi ini. Ya, balik lagi di Cahaya Bagi Negeri bersama Kak Sony dan Dek Casey. Dan Kak Yosi. Dan Kak Yosi. Ini ada satu pertanyaan yang menarik nih. Dari tadi yang terlihat dipelajari dan diresapi oleh Casey adalah hal-hal yang terlihat. Hal yang bisa diteladani karena Sony juga melakukannya. Tetapi spiritual thing adalah hal-hal yang tidak terlihat. Nah, ini mungkin bisa menjadi sebuah pegangan yang berbeda nih. Karena hal yang terlihat misalnya mengajarkan iman, mengajarkan kamu percaya aja, mengajarkan bagaimana harus taat sekalipun sakit hati. Nah, hal-hal seperti itu bagaimana mengajarkannya sama Casey? Gue? Sony. Ya. Oke. Simple ya, as a Christian, kita pertama memang harus bersyukur, mengakui iman kita, bahwa the best thing that ever happened to our life is Christ was born. Itu yang intisarinya itu. Esensinya. Bahwa kita bersyukur, berterima kasih because God came in flesh, menjadi manusia untuk menebus kita. That's the most important thing. Ya kalau yang lain-lain mungkin kayak perayaan, selebrasi, ya kan, oke-oke aja gitu. Dengan secara tidak langsung berarti mengatakan bahwa ya kalau Tuhan sudah mau lahir berinkarnasi datang, itu sesuatu yang harus diimani. Salah satu standar dasarnya lah gitu ya. Itu yang paling penting. Kalau dari Casey, selain itu ada lagi nggak yang ditangkap? Yang ditangkap dari papa? Iya. Banyak sih, tapi dari dulu itu emang ditanamin Tuhan itu nomor satu selalu. Kalau misalnya put God first. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan jangan pernah menukar Tuhan dengan apapun. Oh, that's important. The best yang saya bisa kasih adalah
Ya kan, jangan pernah, whatever it is, karena hidup kita ini kan sebentar. Di Iya. dunia itu, ya paling berapa lama lagi sih, Benar. ya kan? Katakanlah saya sekarang 57, paling 43 tahun lagi, 100. Boleh. Tapi itu penting sekali diketahui, apalagi Ya. kan kalau sekarang kita tahu Tuhan itu banyak yang dituhankan selain Tuhan kita gitu oleh Betul. orang-orang pada umumnya. Ya Betul. bisa jadi uang, jadi ya kan Betul. salah satunya. Tapi kalau melihat apa yang sudah diajarkan, diteladankan oleh Papa ke Casey, ini mungkin saya punya pertanyaan, kalau kita harus memberikan sebuah tips kepada parents di rumah, ya, apalagi mungkin anak zaman sekarang berbeda dengan anak zaman dulu, Iya, iya. ya, apa yang harus di? Ya, kalau saya melihat situasi sekarang ini situasi yang gonjang-ganjing, itu satu, ya kan. Terus banyak sekali orang lebih senang bicara daripada mendengarkan. Oke. Jadi kalau dikaitkan dengan spiritualitas kekristenan, orang-orang tua sekarang harus lebih ekstra lagi untuk mendidik, educate anak-anaknya nilai-nilai kebenaran Kristen. Seperti itu. Kenapa? Jadi kita nggak bisa mempercayakan pendidikan spiritual anak itu ke sekolah. Oke. Sekolah itu hanya titipan, karena the most important thing education itu kan dimulai dari rumah. Betul. Ya kan, jadi orang tua yang memberi contoh. Let's say contoh simpelnya aja. Kalau orang tuanya nggak gereja, terus kamu harus gereja, anaknya bilang lu aja nggak pernah gereja, Iya, iya. ya gitu kan. Terus nilai-nilai kekristenan kasih kah, apakah gitu kan. Terus korup, ya kan, hal-hal kecil yang Iya. nggak bagus dicontoh, misalnya kan tanda kutip korup, in terms banyak sekali, besar sekali kan. Jadi bukan nilai-nilai yang memang diajarkan oleh kekristenan. Maka anaknya bisa bilang, kamu omdo gitu kan. Iya. Jadi anak itu melihat apa? Melihat adalah action, bukan bicara. Iya. Ya kan? Let's say, saya nggak bisa ngomong ke Casey karena saya misalnya contohnya saya merokok, terus saya bilang, kamu jangan merokok ya. Kan Casey bisa bilang, Papa aja ngerokok gitu. Apalagi anak sekarang kan misalnya. Iya, iya. Jadi parents sekarang teaching anak-anaknya itu adalah by Harus by examples. example. Nggak Iya, bisa nggak bisa cuma ngomong ya. ngomong nasihat-nasihat. Iya. Mereka pinter, mereka lebih pinter dari kita kok zaman dulu. Iya, Ya, iya, sekarang iya, ada iya. Google, ada macam-macam semua kan. Iya, betul. Gitu. Iya. Jadi bedanya dalam mendidik anak sekarang, kalau pertanyaan Yosi tadi, ya harus kasih contoh yang baik dan benar. Iya. Ya kan? Itu main thing-nya. Wow. Sebagai nilai-nilai kekristenan, kamu udah jadi orang Kristen yang benar dan baik atau belum? Gitu. Nah, Otherwise kamu bisa ngomong kan aku. Betul. Ya memang mencontohkan juga bukan sesuatu yang mudah. Karena Yes. kadang-kadang kita lebih suka correcting daripada connecting kan. Kalau contoh yang paling gampang, nggak usah jauh-jauh ke itu deh, ke gereja atau merokok. Iya. Kamu jangan mainan handphone terus gitu ya. Tapi dia ngeliat papa sama dia masih mainan handphone. Itu benar-benar itu Iya. banyak banget. Ini lebih ngomongin ke saya sih, baru gitu. saja bilang, kamu jangan main handphone terus sama saya. Kamu papa juga selalu di handphone. Oh iya. Iya, Jadi itu belum efektif itu berarti. banyak banget yang memang kejadian-kejadian kayak gitu. Iya, iya, betul. Pokoknya kadang-kadang saya tegur juga ke stop handphone gitu. Nah, kalau Casey, ini penting sebenarnya. Papa sudah kasih tips yang bagus untuk para papa atau mama di rumah sebagai orang tua. Tapi anak-anak sekarang itu banyak sekali yang menurut saya, karena kita tahu mereka hidup di zamannya digital, informasi datang. Kalau orang tuanya tidak begitu kuat memberikan nasihat atau contoh, mereka lebih menyerap apa yang ada di sosial media. Iya. Nah, tipsnya apa buat anak-anak sekarang berperilaku atau melihat orang tuanya? Ada nggak yang ingin kamu sampaikan? Sebenarnya sih benar tadi yang Kak bilang, yaitu connection itu dulu yang penting kayaknya. Ketika establish connection antara orang tua dan anak, mungkin kemungkinan besar untuk wejangan atau apa pasti dengerin orang tua. Oke, selain itu apakah ada lagi pesan yang ingin ditambahkan untuk Natal? Mas Sony dulu, nanti terakhir Casey. Oke. Buat saya Natal itu bukan hanya sekedar perayaan, baju baru, ya kan, terus mobil baru. No, that's beyond that. Buat saya Natal itu adalah satu anugerah terindah, setidaknya buat saya. Tapi saya percaya buat semua manusia yang menerima dan percaya bahwa Christ is Lord, Christ is King, ya kan? Dan satu-satunya keselamatan hanya ada di dalam Yesus. There's no other. Jadi buat saya itu pesannya bahwa Natal itu artinya adalah keselamatan. Oke. Anugerah yang besar. Kalau Casey ingin ada yang tambahkan?
Kalau Pesan untuk Natal? aku sih Natal itu seperti setiap tahun kita kembali diingatkan untuk redirecting our focus aja sih. Karena mungkin dengan aku juga ujungnya beranjak dewasa dan udah bekerja. Banyak hal yang bisa bikin kita gagal fokus ya. Fokusnya kepada hal-hal yang lebih kecil atau mungkin yang lebih besar, kita kesibukannya apa. Tetapi setiap Natal kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus itu lahir untuk kita, bukan untuk dia, bukan untuk siapapun, tapi untuk kita. Ini bahasa anak zaman sekarang. Iya. Kalau tadi itu bahasa Anak zaman lalu. Ini kan zaman now. Kalau kita zaman yesterday. Ini anak zaman sekarang. Kalau Pak Sony anak yang punya anak zaman sekarang gitu. Dia bukan anak dong ya. Tapi saya percaya, yakin betul semuanya tadi sangat memberkati kita semua. Kita juga berharap dan mau sepakat supaya keluarga-keluarga di sana yang bukan kebetulan sih, mungkin saat ini sedang merindukan Natal, tidak bisa merayakan bersama orang-orang terkasihnya karena terpisah untuk alasan satu dan lain hal. Tapi apapun itu, kita bisa merayakan Natal dimanapun karena memang pesan Natal itu kuat buat kita semua. Tuhan datang dan lahir untuk kita. Dan mungkin perlu diingat juga Yos, bahwa mungkin yang nonton ini banyak di luar sana yang nggak punya baju baru, lagi ada masalah dan lain sebagainya. Tapi percaya aja bahwa makna Natal itu lebih besar dari baju baru. Dan itu whatever tradisi, persoalan yang mereka hadapi, kalau mereka mendekat dengan lebih baik, pasti semuanya. Ya, jangan kejebak merayakan Natal dengan tradisi, tapi pahami Natal dengan esensi. Betul. Asik ya. Oh, ya. Luar Cocok biasa. jadi presenter ya udah. Udah. Oke, kita tutup dengan mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2025. Sampai jumpa. God bless you. God bless you. God bless you.